Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erga Farizal Lubis, NPM 2008260102. Ini pada blog endokrin ini saya akan membahas sedikit tentang Graves' disease. Nah, jadi untuk definisinya sendiri itu, jadi ini merupakan penyakit autoimun atau yang akan mengakibat antibody main stimulasi reseptor TSH yang akan menyebabkan hipertiroidisme yaitu Graves' disease. Nah, untuk epidemiologi sendiri itu biasanya tuh lebih sering pada perempuan, rasionya tuh dari 5 sampai 10 banding 1. Jadi usia 20 sampai 40 tahun tuh biasa banyak terjadi Graves' disease ini. Kemudian ada juga faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, untuk etiologi sendiri itu biasanya disebabkan karena autoimun atau antibodi TSH reseptor. Kemudian ada faktor genetik HLA, DR3, HLA, dan B8. Kemudian bisa karena infeksi virus ataupun bakteri, lalu bisa juga terjadi karena stres. Kemudian ada asupan iodium yang berlebih, kemudian ada juga riwayat yang merokok yang berlebihan. Nah, untuk patofisiologi dari Graves' disease ini, pertama antibody itu TSI atau thyroid stimulating immunoglobulin ini akan mengikat reseptor TSA yang dimana akan mengoverstimulasi kelenjar tiroid lalu akan memproduksi eh, T3 dan T4 yang berlebih. Kemudian akan terjadi pula hiperplasia dan hipertrofi pada kelenjar tiroid. Lalu akan terjadinya manifestasi autoimun ekstra pada mata dan kulit. Nah, untuk manifestasi klinisnya itu, yang pertama ada hipertiroidisme. Ini ada eh, tandanya sendiri, ada palpitasi, tremor, keringat berlebih, kemudian ada intoleransi panas dan berat badan yang turun. Lalu ada goiter diffus, ini biasanya terjadi pembesaran pada tiroidnya. Kemudian ada oftalm, ophthalmopathy Graves, ini ada biasanya karena exophthalmos, kemudian ada retraksi pada kelopak. Kemudian ada dermopathy Graves, ini ada pretibial myxedema. Nah, jadi untuk cara menegakkan diagnosa pada Graves' disease ini, yang pertama yang pertama pastinya pada anamnesis, kemudian pada pemeriksaan fisik. Lalu untuk hasil labnya sendiri itu biasanya ditemukan T3 yang meningkat, T4 yang meningkat, dan TSH yang menurun. Lalu ada antibodi TSHR, TSHR atau TRAB ataupun TSI yaitu thyroid stimulating immunoglobulin. Nah, jadi pada pemeriksaan antibodinya tadi itu biasanya itu positif. Kemudian ada eh, imaging imaging itu biasanya pada USG tiroid dan scintigraphy tiroid. Nah, lalu untuk komplikasinya sendiri ini jika tidak segera ditangani, maka akan terjadinya itu krisis tiroid atau tiroid storm. Kemudian ada gagal jantung atau aritmia. Kemudian ada pun osteoporosis dan ada juga gangguan penglihatan permanen atau oftalmopati berat. Nah, lalu untuk tata laksana dari Graves' disease ini ya, untuk yang farmakologinya itu ada antitiroid atau penggunaan propi propiltiuracil, kemudian metimazol dan ada juga penggunaan beta blocker. Kemudian ada radioaktif, ini terapi iodium 1131. Kemudian itu ada bedah, ini merupakan tiroidektomi bila indikasi yang khusus. Kemudian ada tata laksana eh, tata laksana juga untuk tambahan itu seperti penggunaan kacamata khusus untuk eksoftalmus dan kortikosteroid untuk oftalmopati. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.